Kamu kocik-kociknya, kalau tidak lama aku tinggalkan ayah kau tu. Malunya mak kampung ni. Malu mak kampung ni. Ayah kau tak pernah ke musola berjamaah. Antara dengan apa kata orang wirid tak pernah. Malunya mak macam kafirnya. Gitu. Tapi kamu juga orang. Kalau itu kamu lawan lagi mak. Memang anak tu kalau begitu sembahyang juga dia. Orang. Udah disiapin tadi, jangan ada yang tidak. Ayo, kalau tidak ucapkan lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kenapa? Bu, saya tahu Bapak Ibu sudah banyak berselawat salam kepada Nabi. Tapi saya tidak tahu, walaupun kita sudah banyak bersalawat salam kepada Nabi, sungguh kita tidak pernah tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi Bapak Ibu, seorang pun di antara kita yang hadir malam ini, kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita tidak pernah berhenti untuk beramal, karena kita tidak tahu sampai detik ini mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Bapak Ibu, cukup satu kali salawat yang Bapak Ibu ucapkan, cukup satu kali, kalau itu diterima Allah, itu akan membuat Nabi kita mau memberikan syafaat kepada kita di padang mahsyar nanti. Tapi kan kita tidak tahu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pada surah An-Nur? Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu anggap amal itu kecil, padahal di sisi Allah itu ternyata besar. Bu, jangan remehkan sekecil apapun amal, karena kita tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu ibu-ibu sudah ribuan kali berselawat, tapi mana tahu entah malam inilah karena peringatan Maulid Nabi, ibu ucapkan di belakang sana Allahumma shalli ala Muhammad, entah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak tahu. Ibu-ibu saya tahu sudah banyak sosialnya di masyarakat, tapi kita tidak tahu mana amal sosial kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu kita Bapak Ibu. Mungkin ibu saat berangkat ke tebing, ada acara keluarga, sampai Masjid Rambutan sama suami, berhenti sholat duha jam 10. Habis beruduk masuk masjid sholat duha. Habis sholat duha keluar. Waktu di pelantaran tadi masang kaos kaki sama sepatu. Di samping ibu ada wanita tua, mau tanya katarak. Bajunya orang nampak orang miskin kumuh. Nampak ibu dia meraba-raba gitu sesuatu. Ibu lihat dia pegang selop-selop sebiji. Tahu ibu dia kehilangan satu sandal selopnya satu. Dan ibu lihat di depan sana ada tercampak sebuah selop. Ibu yakin itulah selopnya yang tersipak oleh orang-orang yang lewat di masjid tadi. Dengan kerendahan hati ibu bangkit, ibu ambilkan selop tadi, ibu berikan kepada dia. Dia bersyukur kepada Allah. Entah itu amal sosial ibu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi kita tidak tahu. Kan gitu kan Pak? Jangan remehkan sekecil apapun amal, dan jangan remehkan sekecil apapun dosa. Jangan remehkan sekecil apapun amal Bu, jangan remehkan Bu. Saya mau kasih tahu malam ini. Semua sudah tahu hadis ini, tapi saya ulang. Dulu ada seorang wanita pelacur, kerjanya dinas rahasia malam. Kerjanya dinas rahasia malam. Asal malam pergi, pagi pulang. Ngapain? Menjual dirinya. Satu hari, begitu dia berjalan di padang pasir, dia menemukan seekor anjing yang hampir mati kehausan. Kata hadis dalam Bukhari, yaqtuluhul atas, hampir dibunuh kehausan. Yaqtuluhul atas, hampir dibunuh mati. Kada yaqtuluhul atas, dia hampir dibunuh oleh kehausan. Artinya anjing tadi hampir mati karena haus. Bu, Pak, apa yang terjadi? Dia kasihan, dia simpati melihat anjing tadi. Tapi simpati yang diikuti dengan empati. Apa rupanya Ustadz beda simpati sama empati? Beda.
Kalau simpati hanya sekedar kasihan, empati, kasihan melahirkan bantuan. Itu dia. Simpati, ini Bu, simpati. Aku semalam kau pikir datang ke rumahnya, ya Allah, nak menangis aku menengok rumah itu. Kau pikir kan siap hujan aku datang, banjir kau pikir, bocor rumahnya kau pikir, habis kau pikir ruangan tamu itu basah, bayar ada hanya lah bayar. Kasihan nak. Datang satu lagi, oh aku pun dah pernah aku nak menangis, aku nak menetes air mataku, tapi tak ada membantu. Itu simpati, kasih simpati itu. Kapan empati? Kasih bantuan, itu empati. Ini kita banyak jangan. Aku lagi kau pikir semalam, pas lewat kau pikir belanja kami sama-sama. Mangutang lo kau pikir, ku tengok dia boras setengah kilo bayar, ada kau pikir. Sedih aku menengoknya. Ya sedih aja. Tapi mana bantuannya? Nggak ada. Simpati. Harus paham Pak? Kita ini banyak kau tengok sana tuh, sedih dia tuh. Aku kasihan aku. Kemana-mana kau tengok berjalan, tak ada keretanya. Iya aku lagi. Mak iya wah. Memang susah jauh sejak bangkrut tuh kau pikir memang habis semuanya, habis kandas dia tuh. Gitu aja ceritanya. Dia tak ada bantu. Simpati. Kalau ada kereta wak dua pinjamkan, baru itu. Dia tidak banyak simpati. Aku lagi kau pikir yang sedih, aku nengoknya kau pikir. Simpati, empati. Wanita tadi melihat anjing hampir mati kehausan, dia simpati, langsung empati. Dia punya himar, dia buka. Orang Arab tuh ada Pak dudungnya. Ibu tengokkan film-film India tuh, Anjali dan Rahul. Itu ada di sini melilit itu kan. Ibu bukanya itu. Kalau nyanyi ratus kali banyak ya hana, ya nih kan. Macam selendang, tapi bukan selendang, kain putih dibukanya. Apalah timba mengambil air ke dalam sumur itu. Tak ada alat. Dibukanya sepatunya. Memang dari dulu rupanya wanita pelacur itu pakai sepatu bot, Pak. Bukanya, dikatnya, diambilnya pelan-pelan, berapalah dapat air dari sepatu kain. Tapi pelan-pelan diminumkannya ke anjing tadi, pelan-pelan diminumnya ke anjing tadi, sampai akhirnya anjing tadi kuat kembali, sehat, bisa berjalan. Apa dikabarkan oleh Nabi? Apa dikabarkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi? Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, itu wanita plus masuk surga. Pelacur ngasih anjing minum masuk surga. Itukah masalahnya Pak? Bukan. Memang banyak ustadz bilang seorang wanita masuk surga gara-gara memberi air minum anjing seekor ya kan? Belum di situ Pak sebenarnya. Apa yang membuat dia masuk surga? Kalau memberi anjing minum gara-gara itu wanita pelacur masuk surga, bapak ngasih aku susu, mau masuk apa lagi coba? Wanita pelacur ngasih anjing minum air putih masuk surga. Bapak ngasih aku ustadz minum susu, masuk apa bapak lagi coba? Kan gampang kan? Hanya ngasih segelas air anjing masuk surga, enak kali. Kalau ngasih ustadz, ini hati manis pula lagi. Bukan di situ masalahnya Bapak Ibu. Karena semua kita bisa ngasih seekor anjing minum dari segelas air. Bahkan anjing bisa kasih minum susu. Masalahnya adalah dia ikhlas. Dia wanita yang ikhlas. Kenapa dibilang ikhlas? Bukan perkara dia kasih minum anjing itu. Persoalannya dia ikhlas. Kenapa ikhlas? Saat dia kasih anjing minum, tidak ada mengharapkan balasan apa-apa. Jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tak diharapkannya dari seekor anjing. Mana ada Pak? Ada. Dikasihnya anjing minum, ada dapat ucapan terima kasih? Enggak. Sekiranya bilang anjing makasih ya, kata anjing, dia pun lari. Ini bukan anjing, ini manusia jelmaan ini. Bu, saya mau nukur keikhlasan kita malam ini. Saya kasih contoh Bu, saat ada orang fakir miskin di kampung ini, ibu simpati, mau empati. Kata ibu sama suami, bang kita belikan lah bang, kok ada rezeki boros bang, pinomat segoni yang 10 kilo tuh bang, kita belikan indomie, kita belikan minyak makan, kita belikan pinomat entah apa ikan masin bang, kita kasihkan bang 50.000. Kasihan nak nengoknya. Iya kata laki awak, bawa antar lah. Mau lagi kita antarkan. Kita ketuk, assalamualaikum. Dia bilang waalaikumsalam. Ini ada sikit tadi rezeki suamiku, berbagi kami sikit ya. Ini ada boros sikit ini ya. Diam aja dia. Iya katanya. Udah. Ibu pulang. Tak dibilang terima kasih. Gimana hati ibu? Kalau hati ibu langsung nek, belum ikhlas. Sampai ke rumah,
Jumpa kawan, dari mana ibu? Ang menyesal aku mengasih itu kau pikir tadi kau pikir. Kenapa? Ustaz tu lah menyuruh, Ustaz Sianto tu lah menyuruh, antarkan bantu. Kau alihkan ku antarkan. Elok ku antarkan kau pikir, berjalan aku kau pikir, ku tahankan kau pikir. Sampai ku antarkan, ku letakkan di muka, masuk ke dalam kamarnya lagi kau pikir. Nanggok, udah ku letakkan, terima kasih pun tidak dia kau pikir. Ya Allah, menyesal aku mengantarkan. Berarti kurang, tidak ikhlas. Jangan cerita ibu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kamu balasan dan tidak mengucapkan syukur. Terima kasih. Coba tes. Itu ukurannya. Si wanita tadi kasih anjing minum dengan air putih. Ada harapan terima kasih? Tidak. Besok harapan anjing itu berbalas budi sama dia? Tidak. Atau dia berharap anjing tadi cerita pulang kepada teman-temannya, dia katakan itu orang baik? Tidak. Ada tidak kan? Tidak kan? Dia hanya apa? Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas tanpa ada efek sedikit pun trik apa-apa. Itu yang membuat dia masuk surga. Dapat nama dia? Tidak. Ada harapan dia dibalas? Tidak. Bahkan besok mungkin jumpa anjing itu menggonggong dia. Maka selalu dalam hidup ini Bapak Ibu, kita berbuat baik kepada orang, ternyata orang yang kita berbuat baik kepadanya, dia justru berbuat jahat kepada kita. Itu lumrah sebuah kaidah dalam kehidupan. Ibu jangan stres. Kenapa? Karena saat kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu membalas dengan keburukan, sabar, karena bukan dari tangan dia kebalasan ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebaikan ibu akan dibalas Allah dari tangan orang lain dalam waktu yang berbeda. Kita terus kecewa kadang-kadang. Dari kocik kau nak laku sama dia tu. Dari segini kau pikir. Nak yatim ku bolo. Alihkan kau pikir dia menjadi, dia kawin dia sama orang kaya, kin kau. Lu tak ingat dia sama aku kau pikir. Aku bukan apa mengharap balasannya kau pikir. Tidak. Aku pun adanya dia, aku bukan pala sombong aku. Ikhlas. Ikhlas itu tanpa ada efek apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa sampai hari ini Allah belum mau membela Islam di Indonesia. Kenapa? Karena waktu kita teriakkan demonstrasi Allahu Akbar, di antara yang hadir itu masih banyak trik-trik politik atau niat-niat yang lain selain Allah yang mereka lakukan dalam demonstrasi tadi. Walaupun mereka acungkan gambar la ilaha illallah, walaupun mereka katakan Allahu Akbar, tapi hati mereka masih ada unsur-unsur dunia. Allah tidak belum mau semaksimal membela orang Islam di Indonesia. Itu sebabnya. Ikhlas itu bukan main-main. Jadi Bapak Ibu, ikhlas itu apa manfaatnya? Ikhlas kata ulama membuat dosa kita diampunkan Allah tanpa mengucapkan istighfar. Tanpa ucapkan istighfar ada dosa kita yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Asalkan betul-betul kita ikhlas. Tanpa istighfar Allah hapuskan dosa-dosa kita. Mak udah hampir 1 jam. Aku tadi jam 9 naik. Mana orang bapak nanti ini masa Covid. Aman. Jadi begitu. Aku aman itu biar sama bapak. Mungkin aku lain terjemahkan aman gitu, Bah. Baik Bapak Ibu, ikhlas. Bu, ikhlas sajalah. Jangan banyak membangkit. Saya sudah capek sebagai seorang istri, kamu sebagai ini anak-anak, capek ibu membesarkan kamu. Ya, hancur nanti ibu. Nanti anak ibu tidak akan membalas itu. Jangan ungkit, itu memang kewajiban, sudah lakukan aja. Ayah kau beginilah, kau tengok lagi kamu, lagi PL kamu beginilah. Kalau tak kocek-kocek kamu dulu lama aku tinggalkan ayah kau tuh, tengok. Ayah kau tuh macam makin cempir-aun aku tengok, macam setan. Sakit kamu lawan pula aku lagi. Elok dibunuh diri aku gara-gara biar sonang hati kamu, biar kawin lagi ayah kau tuh, tengok. Ikhlas. Capek ibu nanti, capek hidup ini. Emang yang capeknya orang ibu. Aku kuakui, Bah. Saya mengakui wanita itu capek. Jangan bawa macam-macam. Perempuan ini paling capek. Walaupun bapak cari nafkah, jangan anggap enteng dengan mereka. Kubuka ya, tengok ya. Pagi bangun, begitu bangun, udah. Aku bela ibu-ibu nih, tengok. Begitu bangun, bapak jangan sok-sokan. Aku udah capek nyari nafkah. Begini, kau. Duit semua sama kau. Oh Pak, bangun pagi jam 4:30. Siapa yang mau? Ini awak. Begitu bangun, dibukanya jendela, dibukanya tirai, tungtang. Ada nasi semalam dipanaskannya, digorengnya, air dipanaskannya. Tak lama anak yang kocik bangun digendongnya.
Udah dibuatkannya susu panas, tak lama bangun anak yang SD, mak manduk bak nak mandi aku. Di situ mak cepat kau mandi aja kanti mandi bangun. Bangun anak jantan nak koci ini mandi. Lagi tak lama bangun lagi jantan yang satu lagi anak kita yang SMA, mandi. Dia menggoreng nasi, buatnya kami yang makan tungtang. Cucian nak kotori rondamnya memang kami sin cuci. Ini disapunya. Tak lama bangun, mak makan. Udah makan anak ni sarapan dah sekolah, bangunlah jantan dah besar tu. Itu pun mintakan anduk, mana anduk? Kata, udah merokok pula itu gini. Hah? Udah, di situ bang tadi dipakai siapanya si Ucok tadi dikasih dekat kereta tu, datang lagi tu, lah mau di kamar mandi. Tak bisa diganggu itu kau di kamar mandi dia. Rokok itu, udah. Anak nang ini berbaju nang SMP, berbaju nang SMA, baju sanawiyah, berbaju sarapan tung dikasih jatahnya duit jajan bapogian. Datanglah jantan ni sudah bersikat dia, makan pula jantan besar ni. Oh. Udah, habiskan makan dia sudah makan, pogilah korjo itu. Tinggallah istri kita tu di rumah sama anak koci. Tengoknya jam 7:30. Belum sarapan koring. Ditugukkan sisa teh manis sana atau dibayar dah. Sisa. Takut dia kalau lambat ke kode nanti dapat nilai ikan pecah-pecah perutnya. Ditutupinya semua jendela, kuncikannya, baknya anak tu belanja dia copot. Begitu belanja dia tungtang, itulah uang tu pun sikit-sikitkannya. Yang macam-macam orang bapak. Kadang-kadang kalau tak ada duit, orang tu lah mukanya itulah jaminan jadi ATM-nya ini. Utang yo. Ya. Awak ni buat lagu sok paten ni laki-laki ni. Jaminannya ATM-nya muka tu. Ada begitu, datang dia ke kode, apa bu? Kota yang menjual tu, bentar. Karena tengoknya 3 orang situ, malu dia nak mengutang. Ontok dia gitu pegang-pegangnya, terong gitu. Apa bu? Bentar aja, nanti biar orang itu dulu. Aku banyak tak aku beli, katanya kadang-kadang. Kak lama pokok yang 3 tahun nak beli apa bu? Nak beli boros aku, nak mengutang, malu aku katanya. Yang tadi 3 tadi pun mengutangnya kata bah. Begitu. Udah begitunya. Iya tadi antum 3 mengutang bu. Itu utang semalam aja belum dibayar. Mengutang lagi. Oh ya bayar. Aku 1 kilo boros 1 kilo ya. Apa lagi bu? Minyak makan 1/4. Mengutang dia pulanglah ke rumah. Disangkut kalau itu semua dimasaknya semua. Anak tadi tidurkannya lah. Biar tahu orang bapak. Tiba sungsang. Nah, ya, udah anak itu tidur lama biar bisa mencuci dia. Tengok nanti pulang ya kau marah tak masak nasi dah. Tengok akhirnya kau nak pulang nasi. Dibilang baca cakap macam orang gila. Anak tu belum pandai baca cakap-cakapinya, tak gila itu. Udah cepatlah mak bobo nanti pulang ayah kau belum masak abang adik kakak kau sebentar lagi jam 10 udah pulang tak masak nanti lah apa kasihan kakak kau bobo lah nak bobo. Kalau tidurlah anak dibayar barulah dia sempat kadang sambil menyambar-nyambar sarapan dia sakso digorong pakaian dimasaknya ini sungsang jam 11 pulang lah jantan nak kocik tu anak tu makan baju tungtang tak lama jam 1 pulang lah anak-anak yang SMA. Udah berpulangan semua makan balampar balik piring rimah bersera. Udah jam 1:30 pulanglah jantan besar tu. Makan itu dihidangi macam raja itu jangan. Di tangan. Udah habis itu karang pogi itu kalau pogi kalau nak ke warung kalau istirahat ibu tu sudah mulai lah sekarang mengangkati pakaian mana yang tadi belum terjemur diangkatinya yang terjemur yang begini yang mana yang sudah belum tadi balik-baliknya lah pakaian anak-anak yang ibtidaiyah sekolah begini sudah sampai jam 4 ajarlah solatlah dia jam 5 pulanglah anak bersekolahan dimandikannya adulang begini dipanaskannya sayur untuk nanti malam lah tutupnya balik pintu sungsang dibersihkan rumah sudah habis maghrib lah bermakan anak-anak ada mengaji jantan besar tu pun makan nonton TV merokok bogi lagi sekarang jam malam sekarang siap isya anak-anak tidurkannya menggosok lah dibayar digosoknya pakaian-pakaian tu tak sempat siap semua dah capek rasa 8:30 sampai 9:30 anak-anak udah tiduran matikan lampu tidur dia TV masukkannya besok aku gosok ini belum ada lombapnya ini pikirnya yang lombap tu dibursutkannya di atas kursi tak lama tidurlah dia begitu tidak tidur dia datanglah gondorwo tu kasihan bah
Udah, tunjukkan lagi. Ongkih, Pak. Jangan Bapak main-main. Udah, yang beranak koci bangun karang anak jam 3 malam. Paling lagi itu senggol-senggol bangun anak tak bangun dia tu karang balik macam orang gila apa mak iyo mak hendak pipis anak omak ni iyo tondi iyo pembersih ini iyo pipis omak ganti jangan tengok sayang sama bapak udah jangan menangis ayah kau bobo ayah kau kasihan besok ayah kerja dah mak udahlah udah iya mak omak ganti mak digantinya papa anaknya itu tamtum lampu digantinya digendong menangis juga panas di sini yo panas kita mak iyo keluar kita iyo keluar iyo ayo keluar mak kita orang bapak gendongnya keluar kita iya mak ya hidupkannya lampu tak kipas angin tak sini dingin ya muka TV ini ya bobolah mak bobolah nah mak meng pengantuk ini tekat bilawannya anak bodoh mak pujuk lah semangat tak lama tidurlah nak tu polan dibawanya balik ke kamar polan itu sampai di tempat tidur bukan asal plak tidak letakkannya bagus sap itu pakai tangan meletakkan kepala tuh dibantunya jangan tersentak anaknya ini sap dia ambilnya selendang takut pula di selendang tuh ada entah semut api entah lipas kipaskannya dulu sap baru ditutupkannya separuh ke badan anak itu sap barulah direbahkan sebelum itu ciumkannya bobok emak bobok sayang emak dia mulailah tidur samping anak tu dia begitu tak terlayang datanglah balik Gondorwo tu alah capek buka lagi udahlah ya cukuplah jadi Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala makanya Allah mengatakan apa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wahai kaum laki-laki tanda-tanda kekuasaanku di muka bumi bukan hanya gunung bukan hanya lautan yang luas bukan hanya hutan yang terbentang bukan hanya bumi yang terhampar bukan hanya langit yang kau lihat tanpa tiang tapi tanda-tanda kehebatanku istri kamu itu adalah ayat-ayatku Bapak sadar tidak teman Bapak itu adalah ayat-ayat Allah yang bisa bicara yang bisa ngomong kalau Bapak sakiti Bapak menyakiti ayat Allah kalau Bapak hina Bapak sakiti ayat-ayat Allah kalau Bapak kecilkan mau orang ibu tuh mau tan ku tengok bah iya kalau Bapak hina itu sama dengan menghina ayat-ayat main. Makanya mereka yang diberikan tanggung jawab untuk rumah tangga dalam rumah tangga untuk istri anak-anaknya makanya ibu lah maka setaat apapun laki kalau istri menyalah rumah tangga tapi sebajing tengi apa suami kalau istri itu masih bagus rumah tangga jahat lakinya jarang di rumah di warung aja batato sholat tak pernah apalagi ke masjid sekali ke masjid karang sholat paling depan di depan imam jadi mayat disolatkan kan ada orang gitu Pak alihkan ke masjid langsung paling depan di depan imam ini imam dia depan imam lagi udah jadi mayat Allahu Akbar selesai udah mati itulah manusia sejahat apa suami tapi kalau istrinya taat itu rumah tangga masih dapat terbina maghrib aja Allahu Akbar anaknya masih main game ada main HP ada apa lagi ya kalau ngarajan tidak mak tengok dong ngarajan sholat mak cepat mak ayah tuh ayah kau Tuhan tuh jangan kau tiru cepat matikan TV itu ayah pun tak sholatnya ayah kau tuh hantu Fir'aun tahu kau cepat sholat kau jangan kau cerita kau udah ayah kau tak sholat kau tak sembayang ayah kau tak sembayang iya ayah pun tak puasanya ayah kau tuh Fir'aun nak tahu kau iya tapi Fir'aun omak kau hendak kawin sama dia itulah tak tahu macam mana dulu cepat sholat kau nak itu anak tuh tapi jangan direpeti kadang-kadang ibu pula merepeti sumpahin kau tidak kau tak sumpahin kau pijak kau nanti jangan kau pancing-pancing setanku naik nanti setanku ini lembut gigiku mati kau buat anak tuh ketakutan naik setanku begini nak tuh nengok memang setan naik dia mengintip naik setanku cuman naik ibu kalau marah sama suami jangan promosikan sama anak ini dipromosikan sama anak ayah kau tuh setan tahu kau ayah kau Fir'aun tahu kau ayah kau tuh taat tahu kau taun ini tahu kau karena memikirkan kamu kocenya kalau tidak lama aku tinggalkan ayah kau tuh malunya sama kampung ni
Kau tak pernah ke musola berjamaah. Antara ngapu kata orang wirid tak pernah. Malunya Mak macam kafirnya. Tapi kamu juga orang. Itu kamu lawan lagi Mak. Memang anak itu kalau begitu sembahyang juga dia. Kurang tahu. Ayah tak solat tak marahi. Marahi. Solat jadi ya tapi itulah menyungut-jungut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayah tak solat tak marahi. Ar-Rahmanir Rahim. Baru berarti paldi hati dia. Baik Bapak Ibu. Ibu tenang. Kalau sama anak itu Bu, Polan. Ibu kan ayat Allah yang bisa berbicara. Pegang dia gitu. Ma, sembahyang lah. Nah, apa lagi nak? Udah bosan awak dah. Kapan lagi? Begitu kan? Ini tidak. Kan kau pancing-pancing lombut gigiku ini. Mati kok aku buat. Tak boleh. Itu namanya merepeti, bukan mendidik. Di sini salahnya dirobah. Ya Bu ya. Pulang lagi pun direpeti. Apa nyabang nih? Tengok rambut udah macam putih jambu. Sumpah yang mutak nak kamu sojit. Macam setan nyabang ku tengok. Cepat sholat abang. Malu di rumah ni. Kau tak sholat abang. Biar aku yang pergi di rumah ni. Biar aku sembahyang. Biar malu abang. Aku sholat Jumat. Anda abang. Takut juga lelakinya. Mak pada bini ku pula. Sekarang sholat Jumat. Gawat juga aku ini pikirnya. Lara angkat lelakinya bayar terpaksa. Oh gila gitu. Carinya lah sudut masjid. Pakai tiang-tiang ontok dia tidur. Iya berangkat pakai sholat swallow. Pulang bawa karpil. Itu masalahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini dia. Ingat, ibu ayat Allah ya, ibu kunci kehidupan rumah tangga. Makanya seorang laki-laki itu disuruh melihat istri sebelum dinikahi dari segi apanya? Agamanya kan Pak? Itu. Pak, Bapak pikir hidup ini tenang? Tidak Bapak Ibu, wallahi. Saya selalu bilang ini di ceramah, jangan pikir kehidupan ini tenang, aman-aman saja rumah tangga orang. Tidak. Mana buktinya? Tak percaya Bapak buktikan, datang Bapak intip tiap hari Senin sampai Kamis di Pengadilan Agama Kisaran. Tadi saya lewat, wallahi saya lewat tadi. Saya bilang sama teman saya, tengok, hitung sekarang berapa kereta di Pengadilan Agama, hitung berapa mobil. Kereta mencapai 50, mobil mencapai 30. Siapa itu? Kasus suami istri yang datang bercerai ke pengadilan. Nampak kalau di Kota Kisaran itu kehidupan normal gitu kan? Tidak rupanya, banyak rumah tangga yang cekcok Pak. Bapak tidak percaya, datang lagi ke Ranto, tengok pengadilan anak. Ada teman saya baru cerai, Ustadz baru cerai dengan istrinya seminggu yang lalu, hari Senin lalu Putuk Palu. Saya telepon, dia kebetulan pakai mobil saya pinjam, bawa saya bilang. Karena istrinya durhaka, saya tengok udah saya bantu menceraikannya. Bahayalah, orang dia pula di sini, istrinya di sana, diajak pindah kamar dia tak mau. Suaminya di sini, suruhnya suaminya ke sana. Itu kan suruhnya suami ikut istri, bukan istri ikut suami. Mana bisa? Saya bilang enggak bisa pakai itu, kau ceraikan, gue bilang. Tukar tambah aja, enggak boleh tukar tambah, cari aja gantinya, gue bilang. Hari saya tukar tambah. Udah, saya telepon dia. Berangkat jam 7 pagi dari Kisaran. Sampai di sana dia diketuk jam 12. Kenapa? Saya antrian nomor 32. Antriannya nomor 32 dipanggil hakim. Berarti satu hari itu ada 30 kasus rumah tangga yang bakal bercerai. Bukan aman-aman aja nih. Bapak lihat mungkin dari start dari Simpang Sipaku ini sampai Kisaran. Tengok rumah tangga itu bahagia. Tidak. Banyak kasus perceraian Bapak Ibu. Kenapa? Karena agama sudah luput dari kehidupan rumah tangga. Itu penyebabnya. Kenapa saya katakan agama? Yang datang itu naik mobil. Istri datang naik mobil Alia. Suami naik Avanza. Istrinya berbaju pegawai, suaminya berbaju pegawai, tapi datang mengajukan perceraian. Harta sudah ada, pekerjaan sudah ada. Di mana lagi masalahnya? Masalahnya mereka hidup tidak membawa agama dalam rumah tangganya. Mereka hanya bawa harta, bawa uang, bawa pangkat, bawa jabatan, tapi agama kering. Maka sehebat apapun harta mereka, tidak pernah dapat menyelesaikan persoalan batin mereka. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari tetap kembali kita kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat dan bersalam. Saya baru pembukaan lagi nih. Nah, kan masih salam kan? Itulah. Maka jangan remehkan sekecil apapun amal Bapak Ibu. Sekecil apapun amal. Maka saya bilang Ibu Bapak, tadi kita berselawat. Mungkin satu kali selawat itu malam ini diterima Allah, itu yang membuat Ibu mau dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Bu, Pak, mungkin Bapak pernah ingat dengan almarhum Jerpi Al-Bukhari. Ingat tidak? Ingat siapa dia itu? Kalau Bapak Ibu tahu, dia itu bukan orang banyak kali ilmu agamanya. Tapi nanti direset ini bahasa saya ini ya. Tapi saya tahu, dia bukan alim kali. Banyak yang berilmu di kota Jakarta. Tapi lihat, pada saat dia meninggal dunia, jutaan manusia datang. Apa yang membuat dia? Yang membuat dia, saya perhatikan satu Bapak Ibu. Karena dia di tengah kota Jakarta, di keramaian kota Jakarta, di kebisingan kota Jakarta, saat semua artis dan bintang film dengan lagu-lagu terbarunya slow rock, tapi dia tetap bertahan pada salawatnya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad, ya kan? Ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Tetap dia itu kan? Lihat, meninggal dia, puluhan juta manusia datang. Kenapa? Dia mencintai orang yang paling dicintai Allah. Bagaimana Allah tak cinta kepada dia? Kenapa? Karena dia mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad. Dan itu dicintainya, pasti Allah mencintainya. Ya kan Pak? Kita kan malu gitu. Saya Pak, mohon maaf, tidak ria, 2006 sudah haji. Setelah itu saya ada berangkat lagi 4 kali lagi ke Mekah. Tapi saya tak pernah mau disebut-sebut itu. Maka penelitian Ustadz nama lengkap Saulin Damanik. MA saya sebutkan perlu, biar agak dihargai. Mais 2 jam kan gitu kan. Kalau haji tak mau saya bilang kan, siapa nama lengkap Ustadz? Saulin Damanik MA. Itu tetap Master of Up, konsentrasi hadis saya. Oke. Saya Bapak Ibu waktu di Mekah haji, itu saya ikuti itu acara Maulid di sana, di Mekah. Ada Syekh Al-Alawi, itu jombang segini. Ada teman saya sopirnya sudah 14 tahun tinggal di sana. Kapan saya? Ayo, mau ikut acara sini, ayo. Sebuah gedung yang luar biasa mewah. Para ulama-ulama datang di sana. Maulid di sana bagaimana? Mereka bagi-bagi rezeki, orang-orang kaya. Siapa yang datang saja, saya dapat 100 rial saya dikasih. Saya dengan Ustadz Nur Ihsan. Tak lama ceramah lah syekhnya. Begitu ceramah, orang Arab tuh ketawa-ketawa juga. Ketawa mereka bahasa Arab, aku pun ketawa. Mau nganggu orang tuh, aku mau nganggu. Macam, kata orang tuh, ya Allah, aku pun. Teman saya bilang, kau paham? Tidak, aku bilang. Kok gitu kata. Aku tengok orang tuh begitu biar mantap, aku bilang. Makanya Bapak Ibu gitu, walaupun tak paham, gitu biar nampak aku mantap gitu, gitu. Tapi yang membuat saya terkagum adalah di akhir acara tampillah seorang syekh tua di sudut ruangan, dia ambil mic mau pulang, apa dia bilang? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersalawat dia. Ikut semua, tua muda, yang tua-tua itu semangat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terus begitu mereka. Terakhir apa yang terjadi Pak? Pingsan menangis. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, syafaati yaumal qiyamah. Dong jatuh. Ya Rasulullah, syafaati yaumal qiyamah. Dong jatuh. Begitu mereka kalau bersalawat. Di kita ini tidak. Paling karang habis akhir wirid Yasin Allah, ayo pulang kita ya Allahumma sholli ala, itu pun sambil membungkus bontot yang tak habisnya ala Muhammad. Aku makan dia ya Rabbi sholli alaihi wasallam Allahumma sholli. Ada lagi yang kudongar itu Pak, yang parah, ndak golak aku jang. Ndak golak aku Kenapa? Salawatnya lain. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Aku dah begitulah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Sana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu jangan anggap remehkan sebuah amal, karena kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu